Rancangan keuangan syariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Pak Rizky coba di tes dulu itunya, share screen-nya. Oke, siap. Oke. Share screen. Kelihatan nggak, Pak Nanang? Nah, sudah saya share screen ini. Sudah kelihatan?
Udah Pak Dokter? Udah Pak Ketua? Sudah. Tapi bisa di zoom lagi nggak? Di Zoom lagi. Tampilannya, tampilan ini ya, display settingnya. Gimana ya settingnya itu Zoom-nya? Masih kecil ya? Full screen aja Pak, full screen. Nah, display setting. Ya, ini sudah full screen. Udah full screen ya? Udah. Oke. Coba aja di ini Pak, di slideshow, terus di use presenter view-nya di antik. Ada menu slideshow. Slideshow, oke sebentar. Terus use presenter view, itu ada itu, sudah bisa. Oke. Kok gini ya, mana sih? Coba di skip dulu, keluar dari situ dulu. Oke. Nah ini screen. Nah share. Coba di ini di show lagi di. Gimana ya? Ada di slideshow, oke. Ya ininya nggak ada slideshow tuh. Slideshow-nya di stop video, participant, new share, remote control, more. Atau gini aja ya, saya share ke Pak Nanang aja ya. Saya udah punya tadi di share yang lewat WA itu kan? Iya yang dari WA. Oke, coba. Atau saya ini ya, saya pause ini. Oke. Stop sharing. Oke. Yang ini loh Pak, ada menu. Udah kelihatan belum? Belum. Belum ya. Oke, wait. Share screen yang share, oke. Udah kelihatan? Oke, coba. Udah kelihatan kan? Halo? Ya, halo Pak Nanang. Sudah kelihatan? Sudah, alhamdulillah. Oke, right. Selamat datang Pak Ferry, Assalamualaikum. Selamat datang Pak Ferry. Sekarang yang muncul di screen saya apa Pak Rizky? Yang sekarang slide-nya nih Pak Nanang. Oh tetap slide, oke. Soalnya Ya. saya buka screen yang lain, oke, aman, sip.
Oke, kita mulai. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak-bapak peserta webinar untuk ekonomi syariah dan juga Bapak Dr. Rizky Primasakti yang kami hormati, yang sebentar lagi nanti akan memberikan materi tentang perencanaan keuangan syariah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena sampai penghujung Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan walaupun dalam keadaan yang cukup sulit dengan adanya COVID-19 ini, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk terus menuntut ilmu. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, kita buka dulu dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, untuk yang beragama muslim kita buka dengan membaca Ummul Kitab, ridhonillah wal istaqaati rasulillah wal ijabatil mas'ul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan dibacakan Al-Fatihah dan doa bersama kita, semoga acara kita webinar pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu semuanya, peserta webinar pada siang hari ini, kita sudah hadir. Kita biasa, masih muda tapi punya prestasi yang luar biasa. Dia expert di bidangnya, dengan Bapak Dr. Muhammad Rizky Primasakti. Halo Dr. Muhammad Rizky, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, selamat siang. Selamat siang. Oke, Bapak Ibu semuanya, siang hari ini dalam acara webinar ini, saya harapkan partisipasi Bapak Ibu setelah mendengarkan atau pada saat nanti Dr. Rizky mempresentasikan materi dari beliau, boleh melakukan tanya jawab, tapi tanya jawabnya akan saya sampaikan pada saat sesi, yaitu berupa teks. Jadi tidak ada percakapan. Jadi nanti teksnya dikirim aja lewat message yang ada di Zoom, kemudian akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Harapannya semua pertanyaan bisa dijawab, tapi nanti kita berhubung waktu kita terbatas, kita hanya sampai sampai ada asar, jadi bisa mungkin sampai asar selesai. Habis itu ya sudah, berarti acaranya selesai sebelum adzan asar. Tak lupa juga, saya lupa tadi, acara ini sebenarnya diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Bahrain (IAEI) dan juga IDN Chapter Bahrain, Indonesian Diaspora Network Chapter Bahrain, dan juga didukung sepenuhnya oleh KNEKS dan juga KBRI Bahrain. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk efisiensi waktu kita mulai saja, namun alangkah afdolnya sebelum kita mulai saya bacakan dulu siapa sih sebenarnya pembicara pada siang hari ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang belum tahu. Jadi beliau nama lengkapnya adalah Dr. Muhammad Rizky Primasakti. Dr. Muhammad Rizky Primasakti ini saat ini bekerja sebagai dosen, yaitu dosen keuangan syariah di University College of Bahrain atau UCB, juga senior di Islamic Economic Forum for Indonesian Development dan aktif di Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Bahrain. Sebelumnya beliau bekerja sebagai konsultan keuangan syariah di International Institute Islamic Studies di Malaysia dan peneliti di University of Surakarta. Jadi Pak Dokter. Kemudian di Islamic Research and Training di Saudi Arabia, saya pernah bekerja sebagai dosen di UNIAR, International University Malaysia, dan juga di IIUM, Center for Continuing Education Malaysia. Beliau memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari University of Malaysia
Master of Science Finance dari National Islamic University Malaysia. Dan ini biasa mutu hidup beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Jadi ini salah satu wujud dari mutu hidup beliau, itu ingin menebar kebaikan dan menebar manfaat ke banyak orang dengan memberikan apa yang beliau punya. Setelah tanpa berpanjang kalam, kita sambut pembicara pada siang hari ini, Bapak Dr. Rizky, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Tanakum, Pak Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i nabil ummi wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, dalam kesempatan siang hari yang berbahagia ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemik kita berada di rumah, namun alhamdulillah kita bisa berkumpul di dalam ruang virtual Zoom ini, ya. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan kita, majelis ilmu kita yang berada di dalam webinar ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin juga menyampaikan rasa terima kasih kepada IDN Bahrain, Bapak Ketua Pak Indra, atas supportnya dalam terselenggaranya webinar ini, dan tak lupanya dukungan tak henti-hentinya dari KBRI Manama, Bahrain, ya, terhadap terselenggaranya kegiatan ini. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjutan dari kegiatan webinar kita pekan sebelumnya. Ya, yang mana pada pekan sebelumnya Bapak Al-Fatih telah menyampaikan tentang ekonomi syariah dan isu-isu keuangan kontemporer. Jadi ini adalah lanjutan dari seri sebelumnya. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan coba untuk sharing dengan Bapak Ibu terkait perencanaan keuangan syariah. Ya, bagaimana kita mengatur keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dilandaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya. Baik, bisa ditampilkan slide berikutnya, Pak Nanang. Ya. Ini adalah timeline dari presentasi saya, insya Allah. Yang pertama, tentang mengelola keuangan. Next. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita perlu melakukan perencanaan keuangan? Ya. Tentu saja jawabannya adalah perlu. Ya. Terutama dalam situasi pandemik ini, dalam situasi COVID-19 ini. Ya. Ternyata kalau kita lihat banyak bisnis-bisnis, sektor-sektor ekonomi yang terkena dampak daripada COVID-19. Jadi tidak hanya kesehatan fisik saja yang perlu diperiksa, tetapi juga kesehatan keuangan, ya, kesehatan keuangan kita juga perlu untuk diperiksa. Nah, bagaimana caranya kita memeriksa kesehatan keuangan, mengatur keuangan yang baik dan benar? Berikutnya akan coba kita paparkan. Berikutnya slide next. Ya, oke, stop. Ya. Nah, di Bapak Ibu ini bisa dilihat dalam tampilan slide ini, garis yang berwarna hijau, ya, itu adalah menunjukkan atau merepresentasikan penghasilan, ya, atau income yang kita peroleh. Sementara yang warna merah ini, ya, yang warna merah bisa dilihat, yang warna merah ini adalah tingkat pengeluaran, ya, atau expenditure yang sehari-hari atau rutin dikeluarkan per bulannya. Nah, idealnya dalam kita mengatur keuangan, seyogyanya garis yang hijau ini harusnya berada di atas yang merah. Artinya tingkat penghasilan itu berada di atas pengeluaran. Namun apa yang terjadi? Ya,
seringkali mungkin ini yang garis merah ini mendekati garis hijau, ya, atau malah dari garis hijau, ya. Ya, jadi tingkat pengeluarannya bisa lebih besar daripada tingkat income yang dihasilkan dari penghasilan yang ada. Ya, atau istilahnya apa namanya besar pasak daripada tiang. Nah, ini yang sering kali terjadi ketika salah dalam mengelola keuangan. Nah, dan apa yang berpengaruh terhadap keadaan tersebut, di mana pengeluaran lebih besar daripada penghasilan? Nah, dalam mengelola keuangan, ada resiko-resiko, ya, yang perlu diperhatikan. Tahu resiko-resiko keuangan. Contohnya apa resiko keuangan? Ya, contohnya kayak yang sekarang ini, di mana terjadi wabah pandemi COVID-19, ya. Resiko yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita jangka, tidak pernah kita kira, ya, di luar ekspektasi. Ternyata kejadian. Kalau kita memiliki perencanaan yang baik, ya, itu bisa jadi kita bisa memitigasi impact-nya atau setidaknya meminimalisir. Ya. Ada juga resiko-resiko yang boleh jadi itu melekat di dalam bisnis, atau itu kita kenal dengan resiko bisnis yang sudah inheritance, ya, yang sudah bawaan. Nah, jadi resiko atau risk adalah sesuatu yang inheritan, ya, yang perlu ada di dalam setiap bisnis. Namun juga ada resiko yang tidak kita ekspektasi, yang tidak kita kira-kira, atau istilahnya unexpected risk kalau dalam bahasa keuangannya. Ya. Nah, dalam Islam itu ada kaidah fikih atau kawaid fikih yang mengatakan, ya, al-hurmu bil hunmi, al-kharaj bidaman, yang artinya dalam kita melakukan setiap bisnis, ada profit, ada keuntungan yang kita lakukan, tentu harus diikuti dengan setiap risiko. Ya, jadi bukan risk free, ada elemen risiko yang menyertainya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita untuk mengelola risiko-risiko ini supaya keuangan kita agar tetap sehat. Nah, berikutnya yang kedua, dalam kita melakukan suatu planning, ya, atau perencanaan, itu kita memiliki yang dinamakan dengan financial goals atau tujuan-tujuan keuangan. Misalnya Bapak Ibu, tujuan keuangan ini bisa dibagi di dalam dua, yaitu tujuan short term, jangka pendek, dan tujuan long term, ya, tujuan menengah dan jangka panjang. Ya. Contohnya kalau tujuan short term seperti misalnya mungkin sebelum pandemi ini setiap tahun ingin untuk umroh ke Tanah Suci misalnya, ya, atau ada rekreasi keluarga setiap tahun, itu masuk tujuan short term. Ya. Tujuan long term misalnya bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah masuk usia menginjak universitas, ya, perlu perencanaan dari sedini mungkin, ya, sebelum masuknya. Nah, itu adalah tujuan jangka menengah atau jangka panjang, ya, perencanaan keuangan untuk kuliah anak-anaknya, untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Atau contoh lainnya adalah perencanaan keuangan bagaimana memiliki rumah atau properti di tanah air setelah kita mungkin berkarir di Timur Tengah ini, di Bahrain ini 5 atau 10 tahun. Nah, jadi mengelola keuangan itu harus diselaraskan, ya, dengan tujuan-tujuan keuangan yang ada, ya. Jadi tidak boleh tujuan keuangan itu menjadikan suatu landasan, ya, bagaimana kita mengatur keuangannya. Jadi ibaratkan kalau Bapak Ibu ini menarik suatu garis lurus, ya, garis horizontal, tujuan keuangannya itu berada goalnya itu di paling akhir. Kemudian ditarik ke belakang, ditarik pada masa ini, ya, dilakukanlah strategi-strategi, step-step apa yang perlu dilakukan sehingga tujuan-tujuan ini bisa terpenuhi ke depan. Pada saat yang sama, resiko-resiko yang ada bisa dimitigasi atau bisa diminimalisir. Ya. Ya, berikutnya Pak Nanang, slide berikutnya. Nah, ini adalah mungkin beberapa item-item, ya, atau keperluan atau budget-budget yang biasanya kita alokasikan dari pendapatan kita, ya, dari income yang ada. Ya, makanan, ya, udah pasti gitu, ya, budget living untuk
monthly stipend, living cost kita. Kemudian juga ada keperluan untuk rumah, cicilan rumah, ya, cicilan rumah di tanah air, membayar hutang, pendidikan anak, cicilan mobil, kemudian kiriman untuk orang tua, transfer untuk Indonesia, ya, ke Indonesia. Dan juga tak kalah penting adalah juga ada kebutuhan untuk menabung. Nah, ini adalah di antara lain kebutuhan-kebutuhan, ya, atau keperluan-keperluan, item-item yang diperlukan biasanya ketika kita pos-pos keuangan itu di setiap bulan itu kita anggarkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya supaya pos-pos ini, item-item ini bisa dikelola dengan efisien sebaik mungkin dan juga pada saat yang sama sesuai dengan financial goal kita tadi. Ya. Berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kita biasanya ya, kebanyakan dari kita dan mungkin juga termasuk juga saya pribadi, ketika kita mendapatkan income ya, katakanlah gaji gitu ya, seringkali kita menyisihkan sebagian dari pendapatan kita itu setelah kita kurangi dengan keperluan-keperluan rumah tangga atau konsumsi rumah tangga. Nah, harusnya bukan demikian Bapak dan Ibu. Ya, idealnya adalah ketika kita memperoleh income atau pendapatan, dikeluarkan dulu porsinya untuk saving, untuk tabungan. Katakanlah misalnya 40% atau 30% untuk saving atau untuk tabungan. Ya. Sisanya itulah yang kita konsumsi untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk item-item yang tadi, ya, keperluan-keperluan tadi. Nah, biasanya Bapak Ibu, tips-tips sederhana ketika kita melakukan untuk saving ini, ya, dalam memperoleh setiap awal bulan atau akhir bulan ketika income kita peroleh, gaji kita peroleh, itu segera dipos-poskan Bapak Ibu. Misalnya, ya, katakanlah ada beberapa envelope, ada beberapa amplop, ya, langsung dipisah-pisahkan. Contohnya untuk awal itu saving katakanlah sekitar 30%. Dan sisanya 70% untuk konsumsi. Jangan sebaliknya, ya. Ada pendapatan kemudian kita belanja dulu, ada sisanya baru kita tabung. Ya, malah seringkali yang terjadi kita tidak bisa menabung ya karena udah habis duluan itu uangnya. Nah, jadi idealnya dipisahkan dulu porsi saving itu di awal, ya. Dipisahkan di awal, kemudian untuk konsumsi juga dipisahkan. Mana budgetnya untuk biaya pendidikan anak, mana budgetnya untuk sewa rumah, untuk cicilan mobil, untuk transfer orang tua, untuk sedekah, untuk hutang dan lain sebagainya. Jadi dengan itu apa yang terjadi? Kita bisa disiplin dalam mengelola keuangan. Ya mungkin Bapak Ibu awal-awal agak susah ya, terutama bagi sebagian mungkin dan termasuk juga sendiri bagi dari kita yang tidak terbiasa gitu atau sudah lama terbiasa bahwa saving itu adalah residu atau sisa daripada konsumsi pendapatan minus consumption. Nah, tapi perlahan-lahan Bapak Ibu, ya perlahan-lahan kita di awal kita keluarkan dulu anggaran buat saving, sisanya baru kita konsumsi. Nah, yang kedua, setelah kita anggarkan itu perlu disiplin. Nah, ini kata kuncinya ya. Disiplin terhadap anggaran atau terhadap budget yang telah kita bikin di awal. Ya, jangan misalnya konsumsi katakanlah 60% ya dengan pos-pos budget-budget tadi, ternyata tidak cukup. Terus kita ngambil lagi dari saving. Nah, itu jangan demikian. Cukup tidak cukup, suka atau tidak suka dengan uang sekian, kita harus bisa survive atau bertahan hidup. Ya. Nah, biasanya tentu dalam pengalaman ya dalam pengaturan keuangan personal finance, keuangan keluarga, itu kita sudah memiliki namanya experience ya, pengalaman. Sudah ada trennya. Ini kira-kira per bulan berapa sih anggarannya untuk rumah tangga, untuk dapur berapa biasanya. Kemudian anggaran untuk cicilan rumah dan sebagainya. Nah, jadi intinya plot di awal untuk saving, yang kedua adalah disiplin terhadap budget ya atau terhadap anggaran yang telah kita letakkan di awal. Nah, ini tips sederhana bagaimana kita bisa mengatur saving. Nah, berikutnya Pak Nanang.
bagaimana caranya membagi pendapatan. Nah, ini sekedar ilustrasi sederhana Bapak Ibu. Ketika kita memperolehi gaji ya atau income, pendapatan, apa saja prioritas-prioritas yang perlu kita anggarkan atau kita dahulukan ya. Pertama, sebagai seorang muslim tentu perlu yang pertama itu kita untuk membayarkan zakat ya atau ada infak atau juga sedekah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah hutang Bapak Ibu. Nah, hutang yaitu perlu diprioritaskan di awal ya. Jadi zakat ya yang sifatnya wajib ya, hutang yang sifatnya wajib atau bahkan juga kalau Bapak Ibu ada nazar ya, yang sifatnya wajib itu prioritas di awal dulu untuk dibayarkan segera. Kemudian juga infak, sedekah ini udah sifatnya sunnah gitu ya. Mungkin untuk zakat, infak, sedekah totalnya 5% kali misalnya gitu ya, dan hutang juga hutang wajib dibayar ya. Dan itu yang perlu dilakukan Bapak Ibu. Yang pertama di plot sebelum saving tadi. Ya, sebagai seorang muslim kita perlu settlekan dulu untuk kewajiban-kewajiban kita ya, membayarkan zakat ya jika tentunya jika sudah sampai nisabnya dan sudah lewat haulnya, dan juga hutang jika kita memiliki hutang. Yang kedua itu tadi upload pendapatannya untuk saving ya. Saving ini untuk apa? Untuk bisa jika sewaktu-waktu kita memerlukan cash atau memerlukan dana keperluan mendadak bisa diambilkan dari sana. Nah, sisanya Bapak Ibu baru itu dianggarkan atau dibayarkan buat living cost monthly stipend ya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makanan, untuk budget rekreasi ya. Mungkin kalau sekarang kita nggak ada budget rekreasi ya, karena rekreasi from home aja ya, semuanya di rumah ya, banyak nonton nonton online, Netflix dan lain sebagainya. Tapi mungkin sebelum COVID ada budget untuk rekreasi dan sebagainya. Nah, jadi ini berarti Bapak Ibu tips-tips membagi pendapatan. Nah, berikutnya ya. Bagaimana sih caranya agar keuangan kita tetap sehat? Ternyata Bapak Ibu seperti yang saya sempatkan di awal, di dalam masa COVID ini tidak hanya tubuh aja yang perlu sehat ya. Tidak hanya mungkin kalau di sini tuh PCR test ya untuk mengecek apakah kita ada positif atau negatif COVID. Ternyata keuangan juga perlu kita cek Bapak Ibu agar tetap sehat. Nah, ada cara-cara sederhana, tips-tipsnya yang perlu kita mungkin bisa jadi masukan atau pelajari agar keuangan keluarga, personal finance kita tetap sehat. Ya. Berikutnya Pak Nanang. Nah, pertama dulu Bapak Ibu. Nah, pertama kita list dulu nih, apa-apa saja kebiasaan-kebiasaan yang kiranya itu mengganggu keuangan atau tidak sehat ya secara finansial ya. Oke. Apa-apa saja contohnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat ya. Misalnya kalau di Indonesia misalnya yang bekerja di perusahaan yang suka jajan gorengan misalnya ya, jajan bala-bala, tahu isi, gorengan ya, mungkin sedikit ya, kali gorengan belanja berapa 1.000, 5.000 gitu ya, tapi kalau itu diakumulasi sebulan ternyata jumlahnya signifikan juga ya. Atau contoh lainnya yang bapak-bapak ini yang nggak sempat sarapan di rumah, biasanya sarapan di luar gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya makan lontong sayur atau bubur ayam, sarapan di luar ya. Jajan anak-anak, nah ini yang bapak-bapak yang sayang anak biasanya kan, kalau anak kita udah pulang kerja udah minta jajanan, beli es krim, beli mainan ya kita kan nggak tegaan kan ya, sering kita belikan jajan untuk anak-anak. Ngopi juga, nah ini biasanya juga bapak-bapak ini yang suka nongkrong-nongkrong ya dengan teman-temannya sehabis kerja ngopi-ngopi dulu ya. Kalau di Bahrain ini kita makannya apa ini ya, karakti ya. Suka makan karakti gitu, minum karakti, belanja online juga, nah cai ya, karak cai, nah, belanja online ya. Nah ini juga nih belanja online sedikit-sedikit tapi nggak sadar gitu kan, karena semuanya itu belanja online sangat gampang untuk kita lakukan ya, karena hanya di handphone semuanya kita bisa tinggal klik aja. Loh, ternyata lama-lama udah membengkak nih, karena kita nggak disiplin belanja online. Nah, buat
Ibu-ibu mungkin juga ya belanja apa misalnya baju-baju, tas gitu ya, sepatu. Kalau bapak-bapak biasanya mungkin keperluan IT gitu ya, alat-alat apa alat-alat mobil, alat tukang, perkakas biasanya gitu yang biasanya ya, belanja online. Nah, ini ternyata juga termasuk biasanya tidak sehat. Nah, dan ini juga ini yang ahli hisab, untuk yang ahli hisab, rokok tentunya juga. Nah, ternyata rokok ya kalau diakumulasikan ternyata signifikan Bapak-bapak, Ibu-ibu terhadap dampaknya kepada keuangan kita. Nah, slide berikutnya. Nah, ini dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat tadi, Bapak Ibu, ya ternyata kalau kita akumulasikan ya, contoh kayak tadi sarapan, katakanlah sekali sarapan ini dalam rupiah ya, dalam Indonesia rupiah, katakan 10.000, gorengan 5.000, untuk jajan anak-anak 10.000, rokok berapa sih sekarang harga rokok? Katakanlah 15.000. Nah, dalam satu hari itu ternyata budgetnya 40.000. Kalau kita akumulasikan 1 bulan, ya 40.000 dikalikan 30 hari, nah ternyata lumayan 1,2 juta. Ya, tanpa sadar ini. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat tadi ternyata cukup mengganggu pos-pos keuangan kita. Nah, seandainya ini bisa kita minimalisir atau bahkan kita mitigasi, ya tentu ini akan berdampak baik terhadap pengelolaan keuangannya untuk keperluan-keperluan yang lebih urgent atau yang lebih perlu nantinya. Nah, ya, berikutnya. Nah, ini nih bagi yang dagang ya, yang jualan. Bagi Bapak Ibu yang berbisnis atau jualan, bagaimana tips-tipsnya supaya mengelola keuangan dengan baik? Bagi yang jualan atau yang berdagang, ini harusnya sudah tahu gitu ya, hasil dari penjualannya itu mana posnya yang untuk modal ya. Modal ini maksudnya kan dari part penjualan itu tadi, itu kan uangnya diputar lagi gitu ya, untuk membeli barang-barang modal gitu. Dan mana yang bagian itu untuk keuntungan dan tabungan, dan juga mana yang untuk keperluan sehari-hari. Jadi jangan dicampur adukkan, ya, jangan dicampur adukkan bagian-bagian dari uang hasil penjualan itu tadi. Yang pertama dulu tahu dulu nih, karena bisnis itu kan perlu sustain ya, mana bagian yang perlu untuk modal, kemudian mana kemudian part itu ditabung, sisanya juga consumption. Nah, jadi berpikir bisnis adalah berpikir ke depan. Jangan ketika udah dapat hasil penjualan boro-boro langsung belikan aset misalnya atau keperluan-keperluan yang konsumtif. Nah, lebih urgent dulu untuk belanja modal dulu, kemudian saving dan baru sisanya untuk dikonsumsi. Ya, berikutnya Pak Nanang. Nah, itu tadi Bapak Ibu sedikit tips-tips bagaimana kita mengelola keuangan ya. Itu secara teori pengelolaan keuangan secara konvensional. Nah, sekarang saya akan coba masuk untuk apa sih mengelola keuangan itu secara Islami. Sebelumnya, ya, Al-Quran bicara tentang keuangan. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada beberapa ayat-ayat yang menyinggung, ya, terkait tentang keuangan, terkait tentang bisnis. Ya, salah satunya seperti di Quran surat Yusuf ayat ke-43. Nah, ini tentang siklus bisnis nih Bapak Ibu. Quran surat Yusuf ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'u ijafun wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Ya, yang artinya bahwa raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dan dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Ya, jadi pertama sapi betina yang gemuk dimakan oleh sapi betina yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau-hijau dan 7 bulir lainnya yang kering-kering. Kemudian raja ini berkata, hai orang-orang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu bisa menakbirkan mimpi. Ya. Di dalam ayat ini itu dikatakan bahwa dalam keadaan pada masa Nabi Yusuf ya alaihissalam, di mana pada itu Nabi Yusuf menafsirkan bahwa 7 ekor sapi betina
ya, yang gemuk-gemuk, kemudian dimakan oleh 7 ekor sedulur betina yang kurus-kurus. Dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir yang kering itu adalah masa di mana 7 tahun, ya, 7 tahun keadaan pertanian, ya, keadaan perkebunan negara, ya, pada waktu itu sangat melimpah ruah, ya. Ibaratnya itu oversupply, ya, istilah ekonominya, panen di mana-mana, ya. Nah, sehingga dalam masa 7 tahun itu semuanya aktivitas baik itu pertanian, perkebunan, gandum, hasilnya melimpah ruah. Setelah itu, 7 tahun berikutnya diikuti oleh masa paceklik, masa kekeringan, di mana setelahnya akan terjadi kekeringan, ya, panen tidak ada, ya, hujan tidak turun, kemudian padi-padi yang ditanam, gandum-gandum yang ditanam tidak memberikan hasil. Nah, ini yang terjadi dalam masa tersebut. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi dari raja. Nah, apa yang terjadi? Ya, ini adalah ayat berikutnya ini. Ya, ayat berikutnya, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun, ya. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasanya, ya. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Ya, artinya apa? Dalam masa 7 tahun tadi itu masa panen berlimpah ruah, hasil padi banyak, gandum itu bertebaran di mana-mana. Maka yang harus dilakukan adalah apa? Yang dilakukan adalah kita saving, ya, saving gandum itu. Nabi Yusuf melakukannya adalah untuk menyimpan cadangan gandum itu persiapan 7 tahun berikutnya, ya. Jangan habiskan semuanya, ya. Jangan israf, tidak takdir, ya, tidak berlebihan. Tapi mensaving, ya, masa di mana kita lagi ekses ini persiapan nanti masa di mana kita sulit, ya. Nah, di ayat berikutnya, ayat 48 diterangkan, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'u shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun." Ya. Kemudian sesudah itu datang 7 tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, ya. Jadi itu masa paceklik, ya, apa semuanya itu habis kecuali sedikit dari bibit gandum, ya, dari bibit-bibit tanaman tadi, ya, pertanian tadi yang kamu simpan. Jadi Bapak Ibu, ayat ini menerangkan, ya, bagi kita hikmahnya adalah perlunya untuk melakukan perencanaan, ya, perencanaan keuangan, ya. Ketika kita lagi berlebih, lagi ekses, ya, lagi kaya, ya, lagi memiliki, ya, dalam keadaan the good economic behavior, ya, dalam ekonomi lagi boom, lagi bagus, nah, perlu dilakukan saving, ya, perlu di asetnya itu untuk diinvestasikan, ya, tidak dihabiskan semuanya. Supaya apa? Persiapan nantinya di masa resesi, ya, atau kayak sekarang ini, masa-masa pandemi ini. Nah, ini pelajaran yang kita. Ternyata financial planning itu adalah part of ibadah, ya, merencanakan keuangan dengan baik itu ternyata diterangkan, ya, di dalam Quran surat Yusuf tadi 47-48. Siklus bisnis ini up and down dalam ekonomi itu sudah sunatullah. Ya, apapun, ya, ekonomi itu up and down, ya. Tapi pertanyaannya adalah how we respond, ya, how we respond the fluctuation in the business cycle in the economy, ya. Ini dari surat Yusuf tadi kita mengambil ibrah bahwa perlu melakukan perencanaan keuangan yang baik dan efisien. Ya. Ayat berikutnya, mohon selanjutnya Pak Nanang. Nah, ya ini tadi. Dulu. Dalam Quran suratul Al-Kahfi ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman bismillahirrahmanirrahim al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, yang artinya bahwa harta dan anak-anak, ya, al-mal wal banun, ya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, ya. Tetapi amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, ya, serta lebih baik untuk menjadi harapan, ya.
Jadi apa maksudnya? Jadi harta ya, wealth itu, anak-anak itu adalah sesuatu yang sunatullah, sudah ada di dunia. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya, tapi yang lebih baik adalah bagaimana harta tadi, wealth itu tadi bisa kita alokasikan untuk keperluan apa? Untuk di jalan Allah, ya. Dan juga kita melakukan beribadah menjadi insan yang bertakwa, ya. Karena kalau kita bertakwa Bapak Ibu, ya, banyak jalan-jalan yang dibukakan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Dalam Quran surat At-Talaq Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib," ya. Bahwa yang artinya bahwa kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan rezeki, ya, atau jalan dari arah yang tidak kita sangka-sangka, ya. Ada kita kesusahan keuangan, ada masalah-masalah, Allah memberikan jalannya, ya, jalan keluar mungkin dari arah yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya, ya. Itu tadi Quran suratul Al-Kahfi. Berikutnya Pak Nanang, ya. Selanjutnya Quran surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, kehidupan baik, hayatan thayyibah, ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik, ya, ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, ya, dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi kalau kita memiliki harta, memiliki wealth, kekayaan, dan juga beramal soleh, ya Allah akan memberikan gantinya itu yang lebih baik. Sebagai muslim, Bapak Ibu, tujuan kita itu adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Atau istilahnya itu kita mencapai falah, ya. Falah artinya kemenangan, ya, kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, ya. Jadi mal atau wealth atau apa namanya itu harta ini adalah hanya sebagai suatu wasilah bagi kita untuk mencapai yang namakan dengan falah, ya, di akhirat kelak insyaallah. Ya. Ya, berikutnya Pak Nanang. Ya. Ya, ya, ini stop dulu. Nah, tadi dari ayat-ayat yang di atas tadi yang sudah kita singgung, ini ada beberapa prinsip, ya, beberapa apa namanya poin-poin yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah bahwa harta itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang dalam Quran suratul Kahfi tadi, ya, bahwa harta anak-anak kita itu adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita, ya. Sebagai seorang khalifah maka kita perlu untuk mengelolanya dengan baik, ya. Karena kita diberi amanah, baru melakukannya dan pengelolaan dengan baik, ya. Yang kedua, harta itu tadi adalah hanya sebagai ilah, sebagai means, sebagai suatu cara, ya, untuk mencapai falah atau kebahagiaan, gitu, ya. Jadi harta itu tadi bukanlah adalah ends, ya, bukan tujuan akhir, tapi hanya sebagai suatu wasilah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, poin yang dapat kita ambil ibrahnya adalah ternyata perencanaan keuangan itu tadi, jika kita yakini ini adalah bisa merupakan menjadi ibadah bagi kita Bapak Ibu, ya. Karena bagaimana tadi di awal saya singgung, karena perencanaan keuangan kita perlu, ya, melakukannya sesuai dengan nilai-nilai Islam, sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Ada hak-hak orang lain di sana, ya. Ada bagian dari harta-harta kita yang mungkin, ya, itu tidak purify, yang tidak halal, boleh jadi kita tidak tahu Bapak Ibu, nauzubillah. Yang kalau kita lakukan, kita keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, insya Allah, ya, kita buat perencanaan keuangan yang baik tadi bisa menjadikan bernilai ibadah bagi kita. Ya, berikutnya Pak Nanang. Nah, ya, selanjutnya. Nah, ya, stop dulu, ya. Apakah pengelolaan keuangan diatur dalam Islam? Nah, mungkin ini pertanyaan berikutnya. Tadi di awal kita singgung pengelolaan keuangan dalam konvensional. Sekarang, apakah pengelolaan keuangan itu diatur dalam Islam?
Kalau iya, apa bedanya pengelolaan keuangan secara konvensional dengan pengelolaan keuangan secara syariah? Ini mungkin yang menjadi tanda tanya gitu ya bagi kita atau sebagian dari kita tentang bagaimana sih mengelola keuangan secara Islami itu. Berikutnya, Pak Nanang. Nah, ini di antara beberapa prinsip-prinsip Bapak Ibu dalam mengelola keuangan secara Islami. Ya, yang pertama tentunya adalah memastikan dulu ya bahwa income ya yang kita terima, gaji yang kita terima itu adalah sumbernya dari yang halal. Ya, pastikan dulu yang halal atau bisnis yang dilakukan, dagang yang kita lakukan, jual beli yang ditransaksikan itu terbebas dari unsur-unsur riba, gharar dan maisir ya. Yang dalam minggu lalu Pak Al-Fatih sudah menyinggungnya gitu ya dalam hal-hal riba. Ya. Contohnya apa misalnya? Gaji misalnya kita terima itu terbebas dari unsur interest ya, dari unsur riba ya. Bahwa kata kemarin di minggu kemarin disinggung bahwa setiap manfaat ya atau keuntungan atau nilai diperoleh dari pinjam meminjam itu adalah riba ya, bahwa kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba ya. Pak Al-Fatih Masya Allah dengan sangat baik minggu kemarin sudah menjelaskan bahwa riba itu berbagai macam, contohnya ya ada riba al-fadl ya, riba dalam komoditas, kemudian juga riba dalam pinjam meminjam ya, riba nasi'ain, riba jahiliyah. Nah, perlu dipastikan Bapak Ibu, harta kita underlying asetnya dan gajinya itu terbebas daripada unsur-unsur riba. Ya. Yang kedua juga terbebas daripada unsur-unsur gharar, ya, gharar atau spekulasi yang berlebihan, ya. Karena apa itu bisa menimbulkan kerugian, ya, bagi pihak lainnya. Atau dalam ekonomi istilahnya itu zero sum game, ya. One party gain and another party loss, ya. Ini hanya apa tidak menimbulkan manfaat kepada dua belah pihak, tetapi menimbulkan kerugian pada satu pihak, jadi dan di pihak yang lain, di sisi yang lain mendapatkan keuntungan. Ya, dan tentunya harta tadi atau bisnis kita lakukan terbebas daripada unsur-unsur yang dilarang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti misalnya terbebas daripada unsur-unsur alkohol, mohon maaf pornografi, port, ya, apalagi misalnya ya riba tadi ya, interest business dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, pastikan lo underlying asetnya, gajinya, bisnisnya itu adalah sumber yang halal, ya, dan juga toyib. Toyib artinya baik mendapatkannya. Caranya kita mendapatkan juga baik. Yang kedua, prinsip keuangan, mengelola keuangan secara Islami. Set your objective, setting objective. Nah, atau menentukan tujuan. Itu tadi Bapak Ibu di awal tadi kita jelaskan ada financial goal ya, atau tujuan keuangan. Nah, dalam mengelola keuangan Islam juga ada tujuan keuangannya. Namun Bapak Ibu, di dalam tujuan atau pengelolaan keuangan secara Islam ada dimensi spiritual akhirah di sini, ya, yaitu mencapai kebahagiaan, falah itu tadi. Ya. Falah atau kebahagiaan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Contoh Bapak Ibu, tujuannya adalah supaya tujuan keuangannya pendidikan anak yang berkualitas, itu tujuannya. Bagaimana sesuai dengan falah, ya, atau sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi misalnya anaknya dimasukkan ke apa namanya kalau di Indonesia itu pesantren ya, atau sekolah-sekolah IT misalnya ya, SD IT, SMP IT, SMA IT dan lain sebagainya ya, sesuai dengan nilai-nilai Islam, sesuai digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak hanya apa namanya terpenuhi yang dimensi duniawi, tapi pada saat yang sama tujuannya juga sesuai dengan falah ya, kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, menghindari berhutang. By the way, Bapak Ibu, Islam tidak mengharamkan untuk berhutang. Ya, hutang itu tidak haram, Bapak Ibu. Boleh untuk berhutang. Yang tidak boleh itu adalah hutang yang memberatkan atau ghalabatud dain, ya, ghalabatud dain, ya, atau hutang yang memberatkan. Ya, itu biasanya dalam zikir pagi sore itu al-masyurat kita biasa menyebutkan ya, agar kita terhindar dari salah satunya terhindar dari ghalabatud dain tadi, yaitu hutang yang memberatkan. Ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya supaya berhutang itu sesuai dengan apa namanya kemampuan kita secara finansial dan juga sesuai dengan syariat. Yang keempat, nah ini tadi sudah saya singgung, dahulukan dulu bayar-bayar kewajiban.
Jika ada hutang, keluarkan hutang dulu. Jangan hutangnya dibayarkan di akhir, Bapak Ibu. Ya, kalau udah ada gajian, hutangnya entar dulu deh. Bulan depan, minggu depan, bulan depan. Padahal ini udah masanya udah lapang, ya, udah tidak kesulitan. Memang betul kalau orang yang berhutang itu dalam keadaan sempit itu disunahkan untuk diberi tangguh. Tetapi kalau kita sudah memenuhi kriteria kelapangan bisa membayar hutang, maka tidak ada alasan. Hutang harus dibayar, ya. Dan juga zakat, kalau ada zakat dan juga nazar, jika ada nazar itu perlu dibayar. Ya. Kelima, hidup sederhana, wasaton, ya. Mencukupi kebutuhan berlandaskan maqasidus syariah dan menjauhi boros. Ya. Di dalam consumption dalam perspektif Islam, ya, konsumsi dalam perspektif syariah, seorang customer, ya, atau individu, Bapak Ibu, itu diharuskan untuk tidak berlaku namanya israf, ya, dan tabdir, atau kalau bahasa kitanya boros dan bermegah-megahan. Itu tidak boleh, Bapak Ibu, ya, karena itu tadi itu hanya memenuhi wants, ya, hanya memenuhi keinginan, nafsu, bukan kebutuhan, needs. Nah, yang perlu itu adalah kita memenuhi needs-nya. Contoh apa? Misalnya, contoh untuk keperluan transportasi misalnya. Ya. Nah, di Bahrain ini kan kita mengetahui bahwa transportasi, ya, atau mobil salah satu termasuk kebutuhan yang urgent juga, ya, yang termasuk yang urgent karena public transport di sini belum ada seperti di negara lain kayak di Singapura atau di Dubai, ya. Jadi personal car itu penting. Nah, bagaimana supaya kitanya itu memenuhi kebutuhan transportasi mobil itu tadi dan pada saat yang sama tidak israf, tidak tabdir. Contoh, ketika kita ada budget, Bapak Ibu, untuk bisa membeli mobil, katakanlah ini pilihannya antara Lexus, ya, dengan Honda misalnya Honda Civic misalnya. Lexus dengan Civic. Kita ada budget ini, dua-duanya kita bisa mampu beli. Nah, kalau kita melakukan consumption, ya, sesuai perspektif Islam, maka melakukannya itu adalah dengan prinsip wasaton tadi, tidak berlebih-lebihan. Bisa kita beli yang Civic tadi, ya. Kalau Lexus kan udah masuk kategori yang exotic car, ya, kendaraan mewah, ya. Nah, bisa jadi budget yang untuk mobil Lexus tadi kita alihkan untuk kebutuhan sosial lainnya. Seperti itu. Jadi dalam konsumsi dianjurkan untuk tidak bersikap israf dan tabdir, malah kita dilanjutkan untuk wasaton, ya. Mencukupi kebutuhan berlandaskan ke maqasidul syariah dan menjauhi sifat-sifat boros atau israf tadi. Yang keenam, pengelolaan sepertiga dari harta. Nah, ini penting Bapak Ibu juga. Sepertiga dari harta. Jadi ada dari wealth tadi atau harta itu tadi bagiannya untuk konsumsi, kemudian ada bagian untuk investasi, dan yang tak kalah pentingnya untuk sedekah, Bapak Ibu. Ya, untuk sedekah. Ya. Dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya, ini juga sangat relevan ini dalam masa pandemi corona ini. Ada dana darurat atau emergency fund. Idealnya Bapak Ibu, idealnya emergency fund atau dana darurat ini itu bisa mengcover kebutuhan untuk 3 bulan ke depan, ya. Nah, mungkin sebagian dari kita yang pernah mengalami, ya, karena masalah COVID-19 ini dan juga krisis di negara-negara GCC termasuk Bahrain ini, ya, yang gajinya mungkin telah dibayarkan atau kalau dibayarkan tidak full, ya, atau ditunda. Nah, di sini pentingnya kita perlu adanya dana darurat, ya, 3 bulan minimal itu idealnya Bapak Ibu. Sehingga sehingga at least katakanlah misalnya bulan depan ketika gaji belum dibayarkan, dari dana darurat itu tadi kita bisa survive, ya. Kita bisa survive untuk beberapa bulan ke depan. Nah, itu pentingnya dana darurat. Ya. Baik, berikutnya Pak Nanang. Nah, keuangan keluarga secara muslim. Nah, ini adalah landasan, ya, atau bagian dari kita lihat ini seperti rumah, ya. Keuangan keluarga muslim ini saya ambil sumbernya dari Sakinah Finance, ya. Yang di awal itu fondasinya adalah memastikan income, pendapatannya itu adalah yang halal dan thayyib. Gitu, ya. Yang tadi pendapatannya itu sumbernya yang halal dan juga yang thayyib, ya. Yang pilar-pilarnya apa? Pilar-pilarnya adalah
kebutuhan, ya. Kebutuhan tadi kita sudah singgung, kebutuhan itu hanya untuk memenuhi yang namanya needs, ya, bukan wants, ya, bukan berlebih-lebihan, bukan israf dan tabdir. Dan juga kebutuhan itu sesuai dengan elemen-elemen maqasidul syariah, ya, yaitu hizbun nafs, menjaga agama, hizbun nafas, menjaga jiwa, hizbun nasal, menjaga keturunan, hizbul akal, dan hizbul mal, menjaga harta. Selanjutnya, bagian dari pendapatan itu tadi, surplus, ya. Ada surplus, penting kita untuk mengatur investasi. Nah, nanti kita lihat ada satu bagian untuk investasi ini. Bagaimana mengatur investasi, hutang, piutang, dan lain sebagainya. Dan surplus kebutuhan tadi itu kita lakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan keuangan, financial goal tadi, Bapak Ibu, ya, atau impian-impian kita. Nah, impian tadi dalam pengelolaan keuangan Islami ini perlu diselaraskan dengan maqasidul syariah, ya, atau tujuan-tujuan syariah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu untuk mitigasi resiko, ya, atau proteksi ketika ada nauzubillah hal-hal yang tidak kita harapkan, katakanlah misalnya accident, ya, atau masa pensiun, nanti ada pos-pos yang kita lakukan untuk mitigasi resiko, ya. Contohnya melalui takaful, ya, atau asuransi syariah. Dan untuk pensiun kita juga ada investasi yang mungkin Bapak Ibu yang PNS sudah ada dana untuk pensiunnya, ya. Kalau kita yang di sini yang di Bahri ini ada indemnity benefit gitu, ya, untuk dana pensiun. Nah, ini perlu dikelola juga Bapak Ibu. Diinvestasi dalam bentuk apa dalam jangka panjang sehingga ketika memasuki usia pensiun dana itu tadi cukup, ya, atau bisa dikembangkan lagi malah dalam memasuki masa-masa pensiun. Ya. Baik, berikutnya slide Pak Nanang. Nah, ini adalah contoh komposisi pengeluaran keluarga muslim. Ini hanya sebagai ilustrasi Bapak Ibu. Tidak harus fix demikian, tidak harus 100%. Ini adalah contoh aja, misalnya keluarga muda gitu, ya. Keluarga muda yang baru membangun rumah tangga dengan 2 orang anak, 3 orang anak. Nah, yang pertama, posnya seperti yang saya sebutkan di awal, yang wajib dikeluarkan dulu adalah untuk zakat, infak, dan sedekah. Katakanlah misalnya 5%. 5% atau insya Allah jika ada 10% lebih baik lagi, ya, 5% katakannya untuk dana sosial, ya. Yang kedua, hutang. Nah, cicilan hutang, ya, cicilan hutang Bapak Ibu, ya, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa hutang dalam Islam itu boleh sifatnya. Yang tidak boleh adalah ghalabatud dain atau hutang yang memberatkan. Apa itu hutang yang memberatkan? Ya? Hutang yang memberatkan kalau misalnya kita sudah berhutang dan untuk melunasinya kita minjam lagi dari orang lain, ya, gali lubang tutup lubang istilahnya, ya. Yang sehat itu Bapak Ibu untuk cicilan hutang yang sehat ini maksimal itu 1/3 dari income kita, 1/3, ya, atau 30% lebih kurang. Kalau itu sudah lewat, nah ini udah hati-hati, udah waspada Bapak Ibu. Ini bisa tidak sehat atau bisa berdampak kepada kesehatan keuangannya. Ini sudah perlu untuk dicek lagi ini kalau hutangnya udah lewat dari 1/3. Tabungan, berikutnya tabungan, saving. Ini minimal, seminimalnya 10% misalnya untuk menabung 10%. Idealnya bisa lebih, bisa kalau katakannya misalnya porsi hutangnya tidak sampai 30, ya, maka untuk tabungannya porsinya persentasenya bisa untuk dinaikkan lagi, ya. Pengeluaran harian, katakanlah pengeluaran harian itu juga 1/3, ya. Pengeluaran seperti apa? Ya, untuk memenuhi konsumsi, sewa rumah, bayar listrik, gas, air, dan lain sebagainya, ya. Kalau kita sudah ada pengalaman, ya, bulanan berapa budget untuk dapur, tentu Bapak Ibu sudah bisa mengalokasikan, ya, berapa budgetnya untuk biaya sehari-hari, biaya living cost-nya. Pendidikan anak, nah, biasanya ini pendidikan anak 10%, ya, bagi yang mungkin keluarga-keluarga muda, kalau yang sudah anaknya sudah masuk universitas, ya, sudah pendidikan tinggi, mungkin lebih lagi budgetnya 10%, ya. Biaya kendaraan 5%. Kendaraan maksudnya untuk maintenance kendaraannya, servisnya, dan lain sebagainya. Dan ini yang tak kalah pentingnya adalah ada biaya tidak terduga, ya, atau emergency fund itu tadi 5%. Ini idealnya sih bisa 10% kalau hutangnya tidak banyak, ya. Tapi ini karena hutang keluarga ini katakanlah ini banyak, ya, karena keluarga baru, banyak cicilan rumahnya, cicilan kendaraannya, sehingga hutangnya sampai 1/3, 30%. Sehingga pos untuk emergency fund-nya hanya tinggal 5%. Idealnya Bapak Ibu, biaya tidak terduga atau dana darurat ini
bisa mengcover kebutuhan 2 sampai 3 bulan ke depan. Ya. Berikutnya, Pak. Nah, sekarang saya masuk investasi secara syariah. Sebelumnya kita perlu membedakan dulu ya antara tabungan atau saving dan investasi. Bapak Ibu, ternyata antara tabungan dan investasi itu dua hal yang berbeda. Ya. Saving atau tabungan itu adalah artinya kita menyisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk kebutuhan keuangan di masa depan. Ya. Jadi yang tadi ya, tabungan sisinya tadi 10% untuk kebutuhan di masa depan untuk kita pakai jika suatu waktu kita memerlukan cash, ya, untuk preserve capital sehingga ketika kita perlu uang, uangnya sudah ada dari dana saving tadi, ya. Tapi kalau investasi adalah artinya penanaman uang, ya, penanaman modal atau capital yang disimpan dari saving itu tadi guna tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, itu investasi, ya. Jadi melalui investasi kita bisa menciptakan wealth, ya, ada wealth creation, menciptakan kekayaan. Nah, investasi Bapak Ibu yang sesuai dengan syariah ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama Bapak Ibu, investasi secara syariah yang perlu dipastikan bahwa bisnisnya atau istilahnya underlying asetnya adalah bisnis yang halal terbebas daripada unsur-unsur yang dilarang oleh syariah. Apa itu unsur-unsur yang dilarang oleh syariah? Seperti ada unsur riba tadi, ya, gharar, maisir, judi, rashwa, alkohol, pornografi dan lain sebagainya, ya, yang dilarang oleh syariah. Ketika ada unsur-unsur tersebut, maka investasi itu dikatakan tidak patuh syariah atau istilahnya non syariah compliant. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu dalam kaidah kaidah fikihnya atau qawaid al-fiqhiyah, ya, dalam muamalah itu hukum asalnya adalah boleh, ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, ya. Al aslu fi muamalah al ibahah, ya. Jadi segala sesuatu dalam muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi contohnya bank gitu ya, bank itu boleh, ya. Tetapi kenapa bank jadi haram? Karena ada unsur riba itu tadi. Karena riba itu sudah diharamkan, karena sudah ada ayatnya di dalam Quran, ya, dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya. Jadi itu berubah unsurnya jadi haram. Ya. Kemudian juga produk investasi juga demikian. Produk investasi juga termasuk dalam kategori muamalah. Ya. Ketika ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, ada unsur-unsur yang haram tadi, riba, gharar, maisir, maka produk-produk tadi, ya, instrumen-instrumen tadi itu jadi tidak syariah atau tidak dibolehkan secara dengan syariah. Itu yang pertama, prinsip investasi syariah. Yang kedua, prinsip investasi syariah, ya, atau ketentuan investasi syariah ada unsur resiko yang menyertainya, ya. Ada kita berbagi resiko atau dalam istilah finansialnya, istilah ekonominya risk sharing, Bapak Ibu. Al-kharaj bil daman, ya, al-gunmu bil gunmi, yang artinya bahwa dalam setiap profit yang kita hasilkan dari bisnis kita, investasi kita, produk-produk kita, ada elemen resiko yang menyertainya. Elemen resiko itu apa? Yaitu resiko bisnis, ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu kalau berbisnis atau berdagang, berjualan kan sudah pasti, ya, ada chance kita untung, pada saat juga ada chance-nya untuk rugi, ya. Tidak seperti di produk konvensional yang mana mereka melakukan risk transfer, ya. Transfer resiko, ya. Dan juga permainan money game, zero sum game, ya. Memastikan hanya satu pihak untung dan pihak lainnya itu mendapatkan kerugian. Itu sangat banyak sekarang macam-macam kan, ya, produk-produk keuangan itu, ya, investasi keuangan, macam-macam produknya. Investasi sekian, Anda dapat keuntungan, tetapi ya kalau kita lihat MLM yang konvensional itu hanya sampai pada beberapa level berikutnya itu tidak dapat untung. Nah, itu contohnya zero sum game, ya. Dan juga produknya itu juga tidak jelas gitu, ya. Contohnya misalnya ada beberapa tahun lalu ketika saya masih di Malaysia ada yang menawarkan investasi emas, tapi emasnya itu di ini Bapak Ibu, di Amerika Latin katanya, di Latin Karibia, yang kita nggak tahu ini apakah betul nggak ini ada emasnya, kita nggak pernah ke sana, tidak tahu terus wujud atau tidak, perusahaannya benar atau tidak. Nah, itu kan ada unsur gharar di situ, ya, ketidakpastian. Jadi yang jelas-jelas aja, ya, yang pasti-pasti. Jadi syariah ini Bapak Ibu memberikan kepastian, memberikan ketenangan, ya, terhadap investasi yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan, ya. Kalau konvensional kita tidak tenang, ya, yang
tradisional seperti yang saya sebutkan contoh tadi. Resikonya ya bisa jadi kerugian yang akan timbulkan di masa depan karena nggak tahu ini produknya seperti apa. Atau mungkin kalau untung boleh jadi untung sangat banyak, kalau rugi pun sangat rugi, ya jatuh begitu jatuh dan untung juga sangat seperti itu. Jadi dengan adanya elemen risk sharing tadi memberikan kita ketenangan, kepastian juga dalam berinvestasi sesuai dengan syariah. Apa contohnya Bapak Ibu? Produk-produk investasi syariah. Ini mungkin saya agak sedikit menyinggung ini bahasan minggu berikutnya. Ini insya Allah Dr. Sultan Emir minggu berikutnya akan membahas lebih rinci lagi. Apa saja sih produk-produk investasi syariah? Ini sebagai pengantar aja dari saya. Pak Nanakum bisa lanjut slide berikutnya. Sebelum ini. Ya. Oh, nggak ada ya, oke. Baik. Oke. Mungkin ini kelewatan, mohon maaf, tapi ada beberapa produk investasi syariah yang ingin saya singgung. Di antaranya Bapak Ibu, kalau di perbankan syariah, kita bisa investasi di deposito syariah. Ya. Di deposito syariah. Di Indonesia itu bisa di banyak, ya, ada banyak bank-bank syariah kita yang menyediakan produk deposito syariah seperti di Bank Muamalat, di BSM, BNI. Mohon maaf ini saya nyebut merek nih, nyebut nama ini. Ya. Bahkan juga bank-bank seperti BCA Syariah, sudah banyak sekali. Di Malaysia juga sudah banyak, di Bahrain juga ada ya, di BISB diantaranya ya, produk deposito syariah. Yang kedua, saham syariah. Ini saham syariah Bapak Ibu. Apa itu saham syariah? Sedikit saya singgung. Yaitu adalah saham-saham yang dimana underlying bisnisnya, underlying asetnya itu tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah. Yang kedua juga setelah dilakukan syariah stock screening, ya, baik secara kualitatif dan kuantitatif, di mana ya persentase hutang atau debt interest proportionnya itu tidak lebih dari ambang batas. Ya, jadi ada Bapak Ibu singkatnya ada kriteria-kriteria yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan apakah saham itu syariah atau non syariah. Singkatnya gini, kalau di Indonesia Bapak Ibu bisa melihat apa saja list-list saham syariah itu di JII ya, Jakarta Islamic Index. Nah, itu ada tuh list-list saham syariah. Biasanya itu per 3 bulan, per 6 bulan itu selalu diperbaharui Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu ingin investasi di mana memiliki fixed income ya, tapi tidak suka risiko, itu bisa tidak terlalu suka untuk mengambil risk ya, itu bisa investasi yang namanya obligasi syariah atau sukuk. Nah, ini kebetulan ini karena masa pandemi ini pemerintah baru menerbitkan juga obligasi, mungkin juga obligasi syariah ya untuk mitigasi dampak pandemi Covid ini ya, obligasi syariah, dan itu sangat liquid Bapak Ibu di pasar keuangan. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu tidak tahu ini bagi apa sih sekuritas yang ingin diinvestasikan, itu kita bisa investasi di reksadana ya, atau unit trust. Di reksadana atau unit trust ini adalah kayak apa ya, portfolio ya, portfolio keuangan yang terdiri dari berbagai macam aset kelas. Katakanlah ada saham syariah di sana, ada suku, kemudian ada apa properti, ada REITs, real estate investment trust dan lain sebagainya. Dan itu yang mengelolanya adalah manajer-manajer keuangan yang profesional dan juga dipastikan kesyariahannya oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu, itu ada yang memastikannya itu internal ya, dari perusahaan itu sendiri dan juga eksternal oleh DPS Dewan Pengawas Syariah di DPS MUI, DSN MUI, ya. Kemudian juga ada kalau di Malaysia ada namanya Islamic Real Estate Investment Trust atau Islamic REIT. Ya, juga perlu invest. Dan tak kalah penting juga saya ingin menyampaikan di sini investasi Bapak Ibu di lembaga keuangan sosial syariah. Kita punya di Indonesia itu namanya BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Namun sayangnya Bapak Ibu investasi di BMT ini belum seperti informasinya tidak se-open, transparan di publik. Kalau Bapak Ibu investasi di saham, tinggal Google aja gitu ya, atau tinggal masuk ke platformnya, ada list di sekuritasnya, ada list company-nya. Kalau di BMT ini terkadang dan masih banyak kita perlukan pendekatan secara personal ya. Maksudnya jika kita tahu siapa pengurusnya, kontaknya, kita bisa investasi di sana. Kenapa saya katakan ini termasuk yang potensial Bapak Ibu? Pertama, investasi di BMT selain kita bisa memenuhi tujuan investasi kita sesuai syariah,
pada saat yang sama kita juga membantu Bapak Ibu para pelaku usaha mikro, small medium enterprise kita, ya. Itu Bapak Ibu di Indonesia katakan dah kayak di Jogja ada namanya BMT Beringharjo, ya, atau di apa namanya di Madura itu apa namanya BMT-nya, aduh saya lupa ini namanya. BMT ya macam-macam, di Surabaya ada BMT Muda dan lain sebagainya, itu memiliki imbal hasil bagi hasil yang cukup kompetitif Bapak Ibu, bahkan lebih besar daripada deposito dengan akad bagi hasil mudharabah musyarakah, ya. Dan pada saat yang sama kita juga membantu masyarakat menengah ke bawah, membantu usaha-usaha kecil mikro. Dan ini ya kita tahu Bapak Ibu, Indonesia ya, kita ketahui bahwa struktur ekonominya banyak ditopang oleh sektor mikro ini, yang dimana ini 60-70% usaha ekonomi kita dari sektor mikro. Ketika kita investasi di sana secara langsung, direct and indirect, Bapak Ibu, kita berkontribusi terhadap perkembangan usaha mikro menengah melalui investasi keuangan sosial syariah. Baik, sebagai penutup ya, yang ingin saya sampaikan, rencanakan keuangan dengan disiplin sesuai dengan kebutuhan syariah. Ketahanan ekonomi keluarga juga perlu ditingkatkan. Kalau kita gagal dalam membuat sebuah perencanaan, maka kita sama saja dengan merencanakan sebuah kegagalan. Mungkin itu saja Pak Nanang sebagai pembuka dari saya. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jazakallah khairan katsira Pak Rizky atas penjelasannya yang cukup membumi. Jadi orang-orang awam seperti saya ini jadi cukup paham ya. Ternyata berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Rizky itu ada beberapa catatan yang saya tidak sampaikan. Yang pertama yaitu tentang saya tertarik ternyata yang namanya financial planning itu adalah bagian dari ibadah ya. Tadi sudah ada dasar hukumnya, ada di Al-Quran juga. Kemudian juga ternyata yang perlu kita ketahui antara saving dan investasi itu berbeda. Untuk saving itu untuk memenuhi kebutuhan kita yang berdasarkan need, bukan berdasarkan want. Tapi untuk investasi itu adalah penanaman modal yang kita mengharapkan imbal balik berupa keuntungan seperti itu. Jadi ini akan saya mulai pertanyaannya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Silahkan ditulis di kolom komentar, akan saya sampaikan. Sudah ada beberapa yang masuk, tapi sebelumnya Pak Rizky ada pertanyaan nih. Di tengah pandemi corona seperti ini, di mana pergerakan ekonomi ini kecenderungannya stuck, bahkan mengalami kemunduran, saran apakah yang paling tepat untuk investasi atau untuk kebutuhan keuangan kita? Apakah kita masih perlu, apakah masih relevan untuk masa-masa seperti ini melakukan investasi? Mungkin karena bursa saham-saham turun, tapi saya ini sebagai orang awam saja, jadi mohon pencerahannya Pak Rizky. Itu masih relevankah investasi seperti itu di masa pandemi? Satu itu. Terus untuk yang kedua itu bagaimana dengan emas, dengan menabung emas? Itu bagus apa tidak bila dibandingkan dengan investasi-investasi yang disebutkan tadi? Itu dulu Pak Rizky, pertanyaan pertama. Ya, bagus sekali Pak Nanang pertanyaannya. Ini sangat menarik ya dan relevan dengan keadaan kita sekarang. Apakah masih perlu nggak ini kita investasi? Yang kita ketahui sekarang, ya, orang-orang kebanyakan lebih suka untuk memegang cash, ya, memegang uang. Nah, dibandingkan harus menginvestasikan uangnya, ya, dananya di produk-produk keuangan. Ini dimanapun terjadi ini, baik di di Indonesia, kita di Bahrain, di Timur Tengah, bahkan di Eropa, Amerika juga demikian. Nah, itu juga fakta yang menjelaskan kenapa itu terjadi pergerakan arus cash keluar ya, atau cash outflow itu dari pasar-pasar saham itu, sehingga tuh harga sahamnya pada rontok ya. Orang-orang pada senang megang dolar, kita di sini pada senang megang dinar gitu ya. Karena kan lockdown, nggak tahu ini. Nggak tahu kalau lockdown, kita di Bahrain mungkin alhamdulillah partial lockdown ya.
Tapi katakanlah kayak Saudi atau Dubai atau Kuwait yang mungkin full lockdown, ya, mereka perlu reserve cash, ya, jika suatu waktu perlu kebutuhan. Nah, kalau nggak ada cash kan susah. Apakah penting nggak? Masih perlu nggak kita investasi, Bapak Ibu? Itu tadi yang ditanyakan oleh Pak Nanang. Kalau iya, apa yang relevan gitu ya? Apa produknya yang kira-kira sesuai dengan masa pandemi ini? Nah, jadi dalam keadaan ini, Bapak Ibu, selain untuk memerlukan cash, ya, atau uang, produk investasi yang diperlukan adalah yang sifatnya liquid. Ya, liquid itu artinya mudah dicairkan, ya, yang cepat untuk dicairkan. Ya. Yang pertama ya tentu itu cash, ya, atau dolar atau dinar, itu cepat untuk diuangkan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang penting juga yang penting itu adalah emas. Tadi udah disinggung juga ini sama Pak Nanang ini, investasi emas. Nah, ternyata investasi emas ini Pak Nanang, ya, ini sangat baik ini, terutama di masa pandemi ini. Karena kalau kita lihat tren kenaikan harga emas itu, kalau kita baca beberapa berita ya, 1 bulan belakangan di Indonesia harga emas kan naik tajam itu. Sehingga orang-orang pada banyak jual emas yang harganya pada naik gitu ya. Baik itu emas emas batang, emas antam atau emas perhiasan. Nah, idealnya Bapak Ibu kalau mau investasi di emas, baiknya itu emas batangan, ya. Emas batangan, bukan emas perhiasan. Boleh saja investasi di emas perhiasan. Namun kalau ketika kita nanti rilis aset, ketika kita jual aset biasanya nilainya agak sedikit turun ya dibandingkan dengan emas batangan. Nah, itu tadi. Jadi investasi apa yang liquid? Jadi di masa sekarang Pak Nanang, saya tidak sarankan ya, tidak menganjurkan kalau investasinya katakanlah di tanah misalnya. Nah, karena itu nggak liquid ya, di properti misalnya. Karena untuk tanah itu untuk long term ya. Kalau punya untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan itu nggak apa-apa. Tapi kalau keperluannya mendesak seperti sekarang ya 1 tahun ke depan, 6 bulan ke depan, itu cari produk-produk yang liquid. Ya. Yang liquid kalau di pasar keuangan syariah apa? Sukuk misalnya, atau obligasi syariah itu. Itu juga liquid, cepat itu diuangkan. Ya, jadi maksudnya liquid itu misalnya Pak Nanang punya sukuk nih, mau jual ke investor ya, pergi ke pasar sahamnya, maksudnya kita masuk ke platformnya, tradingnya, ya. Dalam within a second atau within a day kita cepat menemukan investornya. Itu liquid ya. Kalau nggak liquid kan kita perlu waktu katakanlah berhari-hari baru mendapatkan investor, kurang liquid. Jadi itu tadi. Pertama, pastikan dulu produknya itu liquid ya, cepat, dan yang nggak penting pastinya yang halal ya, nggak ada unsur-unsur yang dilarang. Kalau investasi di obligasi tapi obligasinya konvensional ya jangan, karena ini kan judulnya investasi syariah ya, nah, bukannya konvensional. Nah, itu tadi. Kemudian tadi apa yang kedua? Tanya tentang emas. Tentang emas, ya. Apakah emas, karena kita tahu sendiri bahwa harga emas kemarin memecahkan rekor ya. Akhir-akhir ini harga emas memecahkan rekor. Yang nggak naik tuh harganya Mas Nanang, sama dari dulu Mas Nanang harganya. Tapi kalau emas batangan kemarin sempat memecahkan rekor. Nah itu tadi sempat disinggung juga sama Pak Rizky bahwa emas memang cukup liquid ya, jadi cukup relevan untuk dilakukan kita investasi dalam bentuk emas. Saya rasa pertanyaan saya yang tadi udah terjawab juga. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari para peserta. Ini sementara ini ada 3 penanya. Kita bahas satu persatu dulu. Untuk yang pertama dari Pak Iqbal Hidayah dari negeri Kuwait. Masya Allah, cukup selamat datang, selamat bergabung Pak Iqbal Hidayat. Pertanyaannya adalah, Ustadz, kalau untuk orang tua itu masuk kategori sebelum pengeluaran zakat atau nazar, atau setelah alokasi kebutuhan harian? Pertanyaan kedua, berapa persen baiknya Pak Ustadz? Seperti itu. Jadi untuk menghitung zakat itu setelah dikeluarkan kebutuhan ke orang tua atau begitu kita dapat gaji atau dapat penghasilan langsung dipotong zakat. Mungkin pertanyaannya lebih seperti itu. Dan berapa persen baiknya? Itu pertanyaan kedua. Terima kasih, silahkan dijawab Pak Rizky. Terima kasih Pak Iqbal Hidayat ya dari Kuwait, Insya Allah jauh-jauh. Ini jalan-jalan virtual ke Bahrain ini. Ya, kewajiban orang tua itu termasuk prioritas, ya, prioritas. Karena nafkah ya, Bapak Ibu, selain kita nafkah untuk anak istri ya, yang sifatnya ke bawah ya. Jadi kalau kita bagi kuadrannya ya,
ke bawah itu untuk kita nafkah buat anak, buat istri ya sebagai tanggungan kita sebagai kepala keluarga, dan juga ke atas yang ke vertikal. Ke atas ini maksudnya ke orang tua. Nah itu sifatnya wajib. Ya, jadi itu bukan sodako, jadi itu udah kewajiban kita. Kalau misalnya orang tuanya sudah udah pensiun, ya, udah tidak ada penghasilan, sudah tidak kerja, jadi itu kewajiban kita selaku seorang anak untuk mengirimkan nafkah kepada orang tua. Jadi ini jangan, mohon maaf ya, bagi yang bapak-bapak suami-suami ini jangan tanya dulu nih sama istrinya. Ini wajib kita untuk kasih ke orang tua, ya. Tanpa tanya pun kita harus kasih ke orang tua. Ya, tapi tentu seyogianya dalam kita membuat perencanaan keuangan dikomunikasikan dengan istri. Tapi misalnya kalau tidak setuju itu wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkahnya kepada orang tua. Kalau tidak apa? Jadi kalau tidak kita memberikan apa untuk pada orang tua itu ya termasuk kita menyalahi secara syariatnya demikian. Ya. Jadi setelah kita tadi zakat, kemudian ada apa namanya hutang ya. Nafkah pada orang tua itu termasuk yang wajib. Kemudian pertanyaan berikutnya persentase ya. Kalau ya wajib berapa idealnya persentase. Nah, ini tidak ada jawaban fixnya Bapak Ibu. Berapa idealnya gitu ya. Yang jelas yang pertama, setelah kita penuhi itu tadi ya kebutuhan untuk zakat. Kalau zakat sama apa sedekah tadi 5%, minimum kalau saya ya minimum itu 10% lah kita bisa kategorikan untuk yang kewajiban ribuan tadi. Hutang kalau hutang aja kita bisa bikin 30% maksimum ya. Jadi untuk orang tua ya mungkin bisa zakat plus untuk orang tua bisa sampai 10%. Tapi ini lagi sekali lagi saya garis bawahi, ini tidak fix ya, tergantung daripada pos keuangan kita. Ya, jika kita memiliki porsi hutangnya tinggi, ya kewajiban hutangnya tinggi, boleh jadi untuk transfer pada orang tua atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya seperti infak, sedekah, wakaf itu agak di-adjust ya. Tapi kalau kewajiban hutangnya sedikit, maka pos yang untuk hutang itu bisa dialihkan buat kewajiban membayar hutang dan kewajiban kepada orang tua. Saya rasa demikian untuk jawabannya Pak Nanang. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Pak Rizky atas jawabannya. Ini barusan dapat informasi bahwa ternyata yang hadir pada webinar ini dari Kuwait lebih dari 10 orang, Masya Allah. Selamat datang saudara-saudara kita yang dari Kuwait. Nah, oke, next pertanyaan dari Bapak Said Al-Muzaffar. Ini orang paling terkenal di Bahrain. Salam Syekh, izin bertanya, untuk strategi yang baik secara perencanaan keuangan syariah mengenai kebutuhan transportasi, yaitu mobil, bagaimana idealnya? Jika tidak memiliki uang cash untuk membeli mobil. Nah, mungkin mau tanya utang tuh boleh enggak? Mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Apakah sebaiknya kita ambil kredit mobil? Nah, ya kan? Secara syariah ataukah kita sewa aja? Bagaimana cara kita bisa memutuskan mana yang lebih baik antara kredit atau sewa? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya cukup jelas terkait dengan prioritas. Apakah lebih baik nyewa mobil atau beli secara kredit? Mungkin seperti itu, Pak Rizky. Pertanyaannya dari Pak Said. Ya, terima kasih Pak Said untuk terkait transportasi atau mobil ya. Pertama, dilihat dulu financial goal-nya. Jadi tadi di awal kita tentukan dulu settingnya apa, goal-nya apa. Kalau misalkannya Pak Said stay di Bahrain dalam masa jangka pendeknya, katakanlah 1 tahun, 2 tahun, gitu ya. Itu adalah baiknya untuk sewa saja. Ya, nggak usah kita sampai membeli mobil. Karena untuk bayar mobil, cicilan mobil, tentu biayanya lebih besar dibandingkan untuk sewa kalau kita hanya tujuannya jangka pendek. Ya. Karena kalau dibeli mobil, ya, katakanlah dalam cicilan, ya, tentunya dengan cicilan syariah ya. Financing mobil yang sesuai syariah bisa di Bahrain ini ada di ISB atau di KFH ya. Bisa pakai macam-macam, ada car financing secara murabahat, macam-macam produknya ya. Ini bisa apa namanya pos untuk pembiayaan cicilan mobil secara syariah itu ya cukup memakan anggaran. Kalau hanya katakan tujuannya untuk tinggal atau stay di suatu tempat dalam jangka pendek ya. Tapi nah ini kalau
stay atau tujuannya itu untuk bermukim dalam suatu tempat dalam jangka menengah atau jangka panjang, yaitu ada baiknya kita membeli mobil ya. Karena pada saat yang sama ketika membeli mobil itu juga menjadi suatu produk investasi. Nah, ya, bisa jadi investasi. Karena katakanlah apa contohnya mobil yang harga pasarnya tidak terlalu jatuh misalnya. Honda biasanya. Honda, Toyota kalau di sini. Toyota, Nissan misalnya ya, yang harga pasarnya tidak terlalu jatuh ketika kita jual lagi ya. Tadi kalau istilahnya liquid, yang ini harga market price-nya tidak terlalu jatuh. Nah ini saya rasa bapak-bapak lebih memiliki ilmunya daripada saya ini. Jadi itu nggak apa-apa kalau tujuannya untuk jangka panjang, tapi yang penting lagi Pak Said, pos untuk hutang ya, karena cicilan itu termasuk hutang kan. Cicilan untuk mobil, apa baik itu syariah, mau nanti cicilan atau kalau mau ke konvensional, tapi saya tidak sarankan ya, itu termasuk hutang. Jangan sampai lebih dari 1/3 ya. Atau bahkan lebih besar pula untuk bayar cicilan mobil dibandingkan untuk biaya dapur ya. Atau untuk biaya kebutuhan ibu misalnya. Nah, tentu nanti istrinya marah kan. Nah, jangan sampai lebih dari 1/3. Gitu. Yang kedua, pastikan car financing-nya itu sesuai dengan produk yang syariah. Kalau di Bahrain ada KFH kita misalnya. Kalau di Indonesia bisa kayak di BSM ya, atau di Bank Muamalat car financing-nya bisa pakai murabahah dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Said. Oke, terima kasih Pak Rizky atas jawabannya yang cukup komplit ya. Jadi Pak Said silahkan dilanjut kalau mau nambah mobil. Loh. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Abu Unaisyah, saya perlu mengumumkan bahwa minggu depan masih ada satu batch lagi yang akan disampaikan oleh Dr. Emir. Materinya juga cukup menarik. Jadi jangan sampai dilewatkan buat bapak-bapak ibu semuanya. Mungkin minggu depan hari Sabtu, jadi bukan hari Jumat. Di jam yang sama akan ada webinar seperti ini juga dengan materi investasi syariah oleh Bapak Dr. Emir. Jadi jangan dilewatkan. Sekali lagi, momen ini sangat penting buat kita belajar karena memang panitia menyediakan webinar ini dikemas demikian rupa agar materi yang disampaikan itu cukup mudah dicerna dan cukup membumi, sehingga bukan pakai bahasa planet ya, Pak Rizky ya. Seperti yang sudah disampaikan 2 minggu ini memang cukup menarik, kita semuanya cukup paham apa yang dijelaskan oleh para pembicara yang luar biasa itu. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3 dari Abu Unaisyah. Assalamualaikum, Syekh mau tanya. Waalaikumsalam. Misalnya kita dapat uang pesangon 200 juta. Ini apa? Juta BSD atau rupiah ya? Kayaknya rupiah. Gimana caranya agar survive menghadapi situasi ke depan dan kira-kira investasi apa yang membantu kehidupan sehari-hari? Jadi ini mungkin lebih ke aplikatif, Pak Rizky. Lebih ke advice-nya untuk kita misalkan ada pesangon 200 juta, yang paling aplikatif dalam masa seperti ini, biar kita tetap survive dan bisa syukur-syukur uang itu bisa berputar kembali. Nah, itu kira-kira apa, Pak Rizky? Silakan. Ya Pak Abu Unaisyah. Unaisyah ya, Pak Abu Unaisyah. Ya. Terima kasih tanyanya. Ini pesangonnya saya nggak tahu ya, apa dalam 200 juta dinar nih atau 200 juta rupiah gitu ya. Tapi katanya jumlahnya cukup signifikan ya, banyak jumlahnya, dan apa strateginya kira-kira yang bisa kita lakukan dengan uang pesangon sedemikian itu. Ya. Pertama Bapak Ibu, dalam kondisi pandemik ini ya, yang perlu kita observasi adalah ternyata kebutuhan pangan yang kalau dilihat dari riset yang dilakukan oleh Dinar Standar dan juga lembaga-lembaga ekonomi dunia ya, WHO kemudian juga IMF, itu mengalami kelangkaan. Itu benar. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu mengikuti berita beberapa minggu lalu, ini Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia terancam mengalami kelangkaan pangan bulan Agustus atau bulan September ke depan. Ya. Bahrain juga sebagai negara importer, ya, net importer untuk kebutuhan agriculture, untuk kebutuhan pangannya, ini juga terekspos memiliki ancaman kelangkaan pangan. Walaupun pemerintah ini dalam press release-nya menyatakan dalam 6 bulan itu relatif aman gitu ya, kalau kita ikuti beritanya. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini?
Investasi dalam pangan, Bapak Ibu, ya, dalam pangan ini ternyata kalau kita lihat memiliki yang potensi juga dalam masa pandemik ini. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah menambah line of business, nah unit bisnisnya. Ya, di Indonesia itu ada namanya iGrow kalau pernah mendengar itu. Ya, iGrow, kemudian itu semacam platform, ya platform online untuk membantu petani-petani menjual hasil pangannya. Ya, yang sederhananya yang bisa kita lakukan, contohnya kalau kita di Bahrain ini, di Timur Tengah ini, kita bisa mulai menanam, ya menanam tanaman-tanaman yang katakanlah yang tinggi vitaminnya, ya seperti tomat, seperti menanam sayuran, ya bukan menanam apa bunga-bunga, tapi menanam tanaman-tanaman ya yang memiliki nilai jual ke depan. Jadi produk agriculture Pak Bu Naisha ini memiliki potensi ya dalam masa pandemik ini. Itu yang pertama. Yang kedua produk investasi apa yang relevan? Nah, yang ini kayak kita sekarang ini kan dalam media virtual, ya Zoom, apa Microsoft Teams, ya. Yang dulunya mungkin saya sendiri nggak familiar ini dengan apa Zoom, kemudian Microsoft Teams, Webex dan lain sebagainya. Dan ternyata sekarang, ya kita sudah terbiasa sehari-hari sangat banyak sekali ya, atau malah ya luar biasa banyak banget ini apa media-media webinar ini. Nah, investasi di dalam media-media apa platform-platform ini ya. Contohnya dalam produk keuangan kita ada namanya fintech ya, financial technology yang sesuai dengan syariah ya. Ini ke depan bakal menjadikan suatu apa namanya peluang untuk berkembang. Dengan adanya pandemi ini Bapak Ibu akan terjadi suatu shift ya. Nanti karena kita ada istilahnya itu new normal ya. The new normal after the COVID-19. Nah, new normalnya apa? Yang tadinya normalnya itu bisnisnya dilakukan secara tradisional, ya jual beli di pasar gitu ya. Sekarang akan kebalikannya, yang normalnya adalah online trading. Nah, kebalikannya yang jual bisnis secara tradisional itu akan menjadi yang sekunder. Nah, jadi kalau mau investasi Bapak Ibu, pastikan produk investasinya itu bisa dilakukan secara online trading. Ya, itu tidak kalah penting ya. Boleh agriculture kemudian dilakukan secara online trading ya. Yang ketiga Pak Abu Naisha yang kalah pentingnya khusus untuk masa pandemik ya. Kalau masa pandemik artinya itu jangka waktunya short sampai medium term ya, bukan long term. Maka produk investasinya seperti tadi di awal saya jelaskan sama Pak Nanang, perlu produk-produk investasi yang liquid ya, artinya yang cepat untuk dicairkan kalau sewaktu-waktu Pak Abu Naisha perlukan dana segar, ya perlukan cash, ya. Contohnya kalau di daerah-daerah bisa kita apa misalnya ternak juga, ya, yang di usaha mikro, yang real, ya, agriculture juga. Kalau mau produk keuangan bisa di obligasi syariah, ya, atau kalau kita tidak memiliki skillnya, tidak tahu cara valuationnya bisa ke reksadana syariah. Nah, ya saya harap bisa menjawab pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Nanang. Oke. Oke, waktu kita masih cukup banyak Pak, jadi kemungkinan ini pertanyaan masuk bisa kita jawab semua. Next-nya ini pertanyaan dari Bapak Ronaldi, ini jauh-jauh dari Indonesia. Pak Ustadz mau tanya, kalau kita punya dana BPJS, ini BPJS Ketenagakerjaan tentunya, sudah masuk nisab zakat, tapi kita tidak bisa mencairkan uangnya, apakah tetap dihitung untuk tahun itu dibayarkan akumulasi per tahunnya setelah dananya bisa dicairkan? Maksudnya zakatnya, Pak. Jadi ada BPJS Ketenagakerjaan, padahal kita belum bisa mencairkannya, tapi secara nisab dia udah masuk. Nah itu gimana perhitungannya? Tetap dihitung untuk tahun ini, atau nanti dibayarkan akumulasinya setelah dananya tersebut cair? Artinya setelah kita resign atau setelah kita pensiun baru itu. Silahkan Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Ronaldi di Indonesia. Untuk zakat, sebenarnya saya tidak terlalu expert di bidang zakat ya, fikih zakat, tapi insya Allah saya coba untuk menjawabnya. Yang pertama untuk zakat Bapak Ibu perlu dipastikan bahwa untuk dananya atau harta yang kita zakati itu sudah memenuhi nisab dan haulnya. Ya, jika katakanlah kalau emas berapa 85 gram ya, atau sudah sampai haulnya selama 1 tahun, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Pertanyaannya tadi dari Pak Ronaldi,
ini uang BPJS-nya nggak bisa dicairkan, gitu ya. Apakah boleh diakumulasi di tahun berikutnya? Ya, walau alam Pak Renadi, dari dalam keadaan darurat ya, ada kaidah fikih yang mengatakan bahwa ad-darurah tuhibbu mahdzurah, ya, bahwa dalam keadaan darurat itu bisa menghalalkan, keadaan darurat itu bisa menghalalkan hal-hal yang sebelumnya itu dilarang, ya. Kalau misalnya itu memang tidak bisa dilakukan untuk dicairkan dananya dan baru bisa dibayarkan pada saat dananya dicairkan, katakanlah 1 tahun ke depan, ya, maka itu bisa dilakukan, ya, diakumulasikan pembayarannya di tahun berikutnya. Tapi jangan ditunda-tunda, ya, jangan dipospon. Ketika sudah bisa dicairkan, malah dananya itu di hold dulu, ditunda dulu, gitu ya. Jadi ketika sudah sampai haulnya, ya, dan sudah memenuhi nisabnya, maka zakatnya perlu untuk dibayarkan. Ya. Demikian Pak Nanang. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Beni Yulardi. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana menghitung zakat yang harus saya keluarkan keluarga. Sebagai contoh, saya bisa saving 100 juta dan sudah 1 tahun mengendap. Tapi di lain hal saya punya hutang di bank seharga 500 juta. Apakah saya harus keluarkan 2,5-nya dari 100 juta yang di hold tadi? Apakah bisa digunakan untuk mengurangi pokok hutang saya? Dan apakah saving saya seharusnya saya keluarkan untuk mengurangi hutang saya? Jadi mungkin skala prioritinya. Seperti itu, Pak Rizky. Ya, terkait untuk perhitungan zakat, Pak Beni, ya. Yang pertama, zakat dan yang zakat itu tadi setelah kita keluarkan kebutuhan kewajiban kita, ya, kewajiban kita itu sudah dipenuhi. Nah, jadi dana dan net itu tadi itu yang dizakatkan, itu yang dikeluarkan atau dibayarkan zakatnya. Jika masih ada misalnya hartanya kita perlu untuk membayarkan kebutuhan rumah tangga, untuk anak istri, untuk nafkah anak istri, atau untuk hutang lah katakan tadi, maka itu perlu dikeluarkan dulu, ya, bayarkan hutangnya. Nah, kemudian netnya itu perlu dibayarkan 2,5% dari harta itu tadi, baru itu dikeluarkan zakatnya. Tadi dalam skenario-nya dikatakan kalau savingnya 100 juta, ya, dan sudah mengendap, di sisi lain juga punya hutang di bank, gitu ya. Hutangnya di bank 5, jadi ini defisit ini ya, maka harus dikeluarkan dulu zakatnya. Yang pertama Bapak perlu ketahui, jika Allahu alam ya, kalau kita masih memiliki kewajiban-kewajiban, ya, itu perlu dilakukan, dilunasi dulu, nafkah untuk keluarga, hutang dan lain sebagainya. Namun untuk membersihkan harta kita, untuk purification of income, ya, maka perlu dikeluarkan katakanlah itu sebagai sodakoh, ya, sebagai sodakoh kita, ya. Tapi secara prinsipnya jika hartanya itu sudah dikeluarkan dulu kewajiban-kewajibannya untuk hal-hal yang bersifat wajib, untuk rumah tangga, untuk hutang dan sebagainya, maka itu baru dikeluarkan zakatnya. Demikian Pak Nanang. Oke, satu lagi Pak Rizky, misalkan kita punya utang, tapi utang itu sudah artinya pembayaran reguler, dicicil setiap bulan. Nah, pada suatu saat kita punya cash yang jumlahnya cukup besar. Nah, prioritasnya yang mana? Apakah kita lunasi utang itu dulu, yang secara reguler kita cicil 3 bulan itu, atau kita gunakan uang cash itu buat kebutuhan investasi atau usaha, agar duitnya itu lebih berkembang. Mana yang lebih prioritas, Pak? Baik, ini terkait skala prioritas ya. Yes. Tadi di awal saya jelaskan bahwa yang nggak boleh itu hutang yang memberatkan. Wala batut dain, ya. Kan kita ada zikirnya itu pagi surah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajazi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya, bahwa yang hutang yang memberatkan itu kita berlindung kepada Allah, ya. Itu termasuk satu hal yang tidak kita ingini. Jadi ketika kita memiliki hutang dan sudah ada kemampuan untuk melunasinya, saya menganjurkan dan menyarankan untuk tidak menunda-nunda bayar untuk lunasi hutangnya, ya, pembayaran hutangnya. Tadi seperti di awal saya sudah memberikan prioritasnya, ya. Yang wajibnya itu zakat, hutang, termasuk juga tadi ada Bapak menanyakan untuk orang tua, itu juga wajib, ya. Kemudian saving dan juga investasi. Baru investasi Pak Nanang. Jika ada hutang, keluarkan hutangnya.
ya. Tapi kalau tidak sanggup kita membayarnya, karena memang kita kesulitan membayarnya utang itu, maka itu nggak apa-apa, kita kasih tangguh gitu ya. Belum bisa membayarnya, maka dikasih tangguh sampai kita memiliki kemampuan untuk membayarnya di masa depan. Namun, jika sudah memiliki kemampuan, hutang itu tadi perlu segera untuk dilunasi. Karena bagaimanapun hutang itu wajib sifatnya untuk dibayar. Ya, hutang boleh, tapi juga perlu untuk memanajemen hutang ya. Debt manajemennya juga perlu rapi. Kalau tidak, katakanlah tadi di awal saya singgung ya, hutangnya sudah lebih daripada 1/3, sepertiga, ini sudah awas ini, sudah lampu merah nih. Oke. Kan malah gali lubang, tutup lubang. Ini sudah. Jadi jika ada dana segar ya yang sudah bisa untuk menutupi hutang, segera bayarkan hutangnya. Ya, dengan catatan tentu juga kebutuhan-kebutuhan untuk nafkah, istri dan sebagainya itu sudah terpenuhi ya. Demikian Pak Nanang. Oke, ternyata itu tadi pertanyaan terakhir yang masuk di kita, tak terasa Alhamdulillah selesai Pak Nanang. ya, sudah jam 2:30 dan waktunya masih cukup. Jika ada pertanyaan silahkan, kita tunggu 5 menit. Tapi sambil menunggu pertanyaan masuk terakhir kali, saya minta Pak Rizky untuk memberikan closing statement-nya kepada Bapak-Bapak semua yang hadir, Bapak-Bapak dan Ibu semua yang hadir di webinar ini. Silakan Pak Rizky. Ya, sebagai concluding remark, bahwa tadi di slide juga saya sampaikan, kita perlukan untuk merencanakan keuangan dengan baik dan benar. Ya. Karena kegagalan di dalam melakukan sebuah perencanaan, maka itu sama saja dengan merencanakan sebuah kegagalan. Di masa pandemi ini, tidak hanya memeriksa kesehatan yang penting, tapi memeriksa keuangan Bapak Ibu sekalian juga penting. Ya, memastikan ya bagaimana kita meminimalisir kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, memastikan agar keuangan kita tetap stabil dan di saat yang sesama juga sesuai dengan tuntunan-tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Terakhir, izinkan saya juga dalam kesempatan bahagia ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, kepada Bapak Ibu sekalian, para pendengar semuanya yang ada di Bahrain, di Kuwait, di Indonesia, maupun dimanapun berada. Semoga kita mendapatkan kemenangan di hari yang fitri. Semoga kita mendapatkan derajat mutakin, ya, orang-orang yang bertakwa, ya. Dan semoga insya Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabah COVID-19 ini. Amin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan katsiro kepada Pak Dr. Rizky yang luar biasa. Hari ini ilmunya banyak di-share ke kita ya. Terutama saya pribadi sebagai orang awam tentang syariah ini sangat terbantu dengan penjelasan yang cukup mudah dicerna. Baiklah Bapak Ibu semuanya, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 2:37 waktu Bahrain. Jadi perkenankan saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia kerjasama dengan IAIEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Bahrain, Indonesian Diaspora Network Charter Bahrain, dan juga KNEKS, dan tak lupa pula untuk KBRI Bahrain, kami ucapkan banyak terima kasih atas supportnya selama ini. Dan jangan lupa pekan depan tanggal 30 kita masih ada satu lagi webinar, dan harapannya ke depan akan terus bergulir acara-acara seperti ini. Minggu depan akan disampaikan oleh Dr. Sultan Emir Hidayat dengan materi produk keuangan syariah terkini di Indonesia. Baiklah, jika ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.